Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku di rumah. Pada hari ini kita akan memasuki pelajaran awal, yaitu pelajaran matematika wajib untuk kelas 10 IPA. Sebelum kita masuk pada materi, karena ini sebagai masuk awal, maka untuk itu kita perkenalkan dulu. Untuk nama saya, nama Sigit Nuryanta, yang alamat Jalan Paris, kilometer 5, Yogyakarta. Kemudian untuk bidang studi, jadi mengajar bidang studi matematika wajib. Nah, ini profil saya, nama Sigit Nuryanta, alamat Jalan Paris, kilometer 5, Yogyakarta, mengajar bidang studi matematika wajib, kelas 10. Sebelum kita masuk materi, maka akan kami sampaikan beberapa hal yang untuk memberikan semangat kalian di dalam belajar matematika. Mungkin kalian menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang menyulitkan atau sebagai momok. Kalau dulu di SMP kalian sudah belajar matematika selama 3 tahun, di SD juga sudah, tapi mungkin mengalami kesulitan atau ketakutan dengan pelajaran matematika. Namun kami sampaikan bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sangat menyenangkan. Cuma kalian belum paham saja untuk belajar matematika secara menyenangkan. Perlu kami sampaikan bahwa pelajaran matematika itu dulu di SD itu sudah diajarkan. Contohnya misalnya begini. Bahkan di TK, Di TK itu ada misalkan ini pohon kelapa, ya, ditambah pohon kelapa, tambah pohon kelapa. Ini ada 3 pohon kelapa. Ini contoh. Ini di TK. Kemudian di SD, diajarkan di SD. Di SD itu misalkan 2 ditambah 3, ini sama dengan 5. Kalau tadi misalkan ini tadi kurang, ini supaya 2 pohon kelapa ditambah saja yang sama misalkan untuk menyamakan biar nanti ada 5 pohon. Kemudian di SMP, di SMP diajarkan, misalkan ada 2A ditambah 3A. Ini hasilnya juga 5A.
Sederhana bentuknya, ya kan? Dari TK sampai SD ini sudah. Kemudian di SMP ini, ya. Kemudian di SMA, ya, di SMA dia namanya 2x kuadrat ditambah 3x kuadrat sama dengan 5x kuadrat. Dikembangkan lagi, 2 sin x ditambah 3 sin x. Ada 5 sin x. Dikembangkan lagi, ya, di SMA. 2 sin kuadrat x ditambah 3 sin kuadrat x. Hasilnya 5 sin kuadrat. Nah, kalau kita lihat dari TK sampai SMA, ya, sebetulnya konsepnya hanya ini, 2 plus 3 sama dengan 5. Ini diperoleh dari misalkan 2 pohon kelapa ditambah 3 pohon kelapa, hasilnya 5 pohon kelapa. Di TK 2 pohon kelapa ditambah 3 pohon kelapa sama 5 pohon kelapa. Kemudian di SMP 2A ditambah 3A sama dengan 5A. A-nya ini ganti pohon kelapa. Di SMP lagi 2x kuadrat 3 tambah 3x kuadrat sama 5x kuadrat. Tidak berubah 2 dan 3. Di SMA 2 sin x ditambah 3 sin x, pohon kelapanya diganti sin x, jadi 5 sin x. Ditambah lagi pohon kelapanya cuma dari sin kuadrat x ditambah 3 sin kuadrat x sama 5 sin kuadrat. Coba kalau kita tengok semua, letak kesulitan di mana matematika? Tidak ada yang sulit karena di TK sudah jelas. Di SMA tinggal kita kembangkan saja. Hanya dirubah variabel. Nah, ini sebagai gambaran bahwa matematika adalah menyenangkan dan tidak menyulitkan. Karena di TK sudah diajar dari dasar itu penting. Sehingga nanti di selanjutnya akan lebih mudah. Ini adalah mengenai matematika. Kemudian lagi, mungkin kalian belajar tentang matematika di SMP. SMP. Misalkan ada pembagian dan penjumlahan. Kita ambil contoh aja, misalkan 2 dibagi 2. Ini hasilnya sama dengan 1. Udah. Kemudian 2 dibagi 0, kan? 0 dibagi 2. Berapa hasilnya? Mungkin kalian sudah tahu hasilnya 0. Ya. Karena kebalikan kalau 0 dikalikan 2, hasilnya 0. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau 2 dibagi 0, berapa hasilnya? 2 dibagi 0, berapa hasilnya? Mungkin kalian ada yang menjawab mungkin 0, mungkin 2 dan sebagainya. Salah. Karena kembalikan misalkan 2 dibagi 0 ketemunya 0, 0 kali 0 masa 2. Tidak akan ketemu. Kalau hasilnya 2, maka 2 kali 0 masa 2. Nah terus berapa 2 dibagi 0 itu? Nah ini tidak terdefinisikan.
tidak terdefinisikan. Nah, ini kan bilangan yang sederhana, tapi saya yakin kalau kita tidak memahami, kita akan mengalami kesulitan. Dan lagi, kalau 0 dibagi 0, berapa? 0 dibagi 0, kita ingat, suatu bilangan pembagi yang dibagi dan pembagi itu sama, maka hasilnya 1. 2 bagi 2, 1, 3 bagi 3, 1, 5 bagi 5, 1, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau 0 dibagi 0, mungkin jawabnya karena ini sama, bilangan yang dibagi dengan pembagi, hasilnya jawabnya 1. Padahal kita isi 100 juga benar, karena 100 kali 0, hasilnya juga 0. Kita isi 5 juga benar. Kita isi apa misalnya? 1000 juga benar. Nah, maka 0 dibagi 0 ini adalah juga sama, tidak terdefinisikan. Terdefinisikan. Dan ketahui semua bilangan diisikan dari 0. Diisi rambutan ya benar ini. Nah, karena 0 dibagi 0, semua bilangan adalah benar. Maka kita simpel bahwa 0 dibagi 0 adalah tidak terdefinisikan. Nah, coba kalau kita menengok dari awal tadi, jadi untuk belajar matematika itu tidak sulit. Asalkan konsep awal atau dasar itu harus kita pahami dengan senang, kemudian dengan pemahaman yang betul-betul kita pahami, ya, sehingga nanti konsep selanjutnya itu tidak menemui suatu kesulitan. Jadi, mari ya kalian awal dari kelas 10 ya, masuki SMA ini, tolong konsep-konsep dasar ini harus dipahami. Sedangkan nanti kalau sudah sampai materi, konsep-konsep yang perlu kita pelajari harus kita pahami. Dan kalau masih ada kekurangannya, tolong kalian harus banyak latihan di rumah, belajar di rumah. Kalau tidak bisa ditanyakan. Ini belajar matematika itu harus banyak latihan. Karena kalau tidak banyak latihan, maka kita akan banyak kesulitan di dalam kita mengerjakan soal-soal tentang matematika. Kemudian apa? Dasar-dasar dari ini tadi harus dipahami juga, karena ini suatu hanya pembagian atau perkalian suatu bilangan saja. Ya, kalau kita misalkan 100 bagi 50 tahu 2, tapi kalau 2 bagi 0, 0 bagi 0, hasilnya berapa kita bingung karena 0 bagi 2 dan sebagainya. Nah, ini kita harus tahu. Nah, kemudian belajar matematika ini kita harus banyak latihan. Karena kalau tidak banyak latihan, kita akan lupa dan variasi soal nanti akan berkembang. Ya, sehingga kalau kita banyak latihan, kemudian kalau sudah mengerjakan kok tidak bisa, baru ditanyakan. Syukur ditanyakan pada temannya yang bisa atau ditanyakan pada gurunya juga boleh. Ditanyakan pada orang tuanya, kalau orang tuanya punya juga sebagai guru matematika atau sebagai guru mungkin juga bisa karena pernah belajarnya. Paling tidak nanti kalau kalian jadi orang tua dan punya anak, paling tidak bisa memberi pelajaran pada anaknya. Ya, kalau ditanya kita bisa menjawab. Itu. Dan sekali lagi kalau kita itu
bisa matematika, insya Allah semua pelajaran adalah tidak sulit. Ya, paling tidak di atas standar. Misalkan matematikanya bagus, maka nanti pelajaran bahasa Indonesia pun mesti di atas KKM. Pelajaran bahasa Inggris di atas KKM. Tapi kalau kalian misalkan belajar bahasa Indonesia itu misalkan bagus, tapi matematika tidak bisa, maka pelajaran lain tentunya juga belum bisa memberikan standar. Tapi kalau saya yakin kalau pelajaran matematikanya itu bagus, insya Allah pelajaran yang lain itu akan menjadi baik juga. Nah, pada awal nanti yang akan kami sampaikan tentang materi itu mengenai persamaan linear satu variabel. Di SMP jelas sudah diajarkan. Jadi untuk persamaan ini, persamaan linear satu variabel, atau disingkat dengan PLSV, persamaan linear satu variabel. Di SMP sudah diajarkan, ya kan? Ini hanya mengulang pelajaran SMP yang nantinya akan dikembangkan di SMA. Persamaan linear satu variabel ini rumus umumnya itu begini. Rumus umum. AX plus B sama dengan C. X ini adalah yang kita sebut dengan variabel. Yang disebut dengan variabel itu apa? Ya bisa X, bisa B, bisa C, bisa. Tapi di dalam konteks ini rumus umumnya AX plus B sama dengan C. Di mana X ini sebagai variabel, kemudian A, B, dan C ini adalah sebagai bilangan. Coba dari rumus umum AX plus B sama dengan C. Sekarang kita ingin menentukan harga X-nya atau nilai X-nya itu berapa. Maka penyelesaiannya bahwa AX plus B kita kurangi B di sebelah kiri sama dengan itu kita kurangi dengan B, maka di sebelah kanannya pun harus dikurangi dengan B. Nah, dengan demikian dapat kita lanjutkan bahasanya bahwa AX B dikurangi B 0 sama dengan C min B. Kalau sudah demikian, ini suatu perkalian. Suatu perkalian. Suatu perkalian, salah satu kita pindah ke ruas lain, maka akan berubah menjadi pembagi. Ini yang perlu diingat. Untuk semua rumus, maka ini X sama dengan C min B per A. X sama dengan C min B per A. Nah, inilah nilai X-nya, maka bisa kita temukan himpunan penyelesaiannya. Kalau tanyakan himpunan saya harus pakai tanda kurung pluralan, kemudian X-nya adalah C min B per A. Tutup kurung pluralan. Ini penyelesaian. Nah, dikatakan di sini adalah persamaan linear satu variabel. Ini variabelnya X ini hanya satu. Karena nanti variabel itu bisa X, bisa Y, bisa Z, bisa P, bisa P, dan seterusnya. Ya kan? Nah, kalau
X yang ada hanya X saja, maka di sini dikatakan satu variabel. Karena nanti selanjutnya akan ada persamaan linear dua variabel, tiga variabel. Ini variabelnya pakai X. Maka ini yang X-nya hanya satu jenis saja X. Nah, kemudian contoh penyelesaian lain. Kita ambil contoh sekarang. Contoh, misalkan kita 2x min 4, misalkan ya. Misalnya kita ambil contoh yang mudah, 3x min 7 sama dengan 14. 3x min 7 sama dengan 14. Ini bisa kita lihat bahwa X-nya ini variabel, A-nya adalah 3, dilihat daripada rumusnya. Kemudian B-nya itu adalah min 7, dan C-nya adalah 14. Nah, tinggal kita ganti nanti. A, B, C dengan apa-apa semuanya terserah. Kalau ada soal yang nanti sudah tentu tinggal kita misalnya 3x min 7 sama dengan 14. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Seperti tadi. Ini 3x, kalau ini min maka ini kita tambahkan 7. Di sebelah kiri sama dengan kita tambahkan dengan 7. Maka supaya tidak mengurangi harga, di sebelah kanan juga harus kita tambah dengan 7. Jadi 14 plus 7. Nah, kemudian kita lanjutkan. 3e min 7 tambah 7, 0 sama dengan 14 tambah 7, 21. Sehingga X ini bisa kita tekan 21 per 3. Sama dengan 7. Nah, X ini kalau kita tahu dengan himpunan penyelesaiannya, maka dengan menggunakan HP sama dengan buka kurung kurangan, kemudian harga X-nya 7 kita masukkan sini. Tutup kurung kurangan. Nah, inilah himpunan penyelesaian dari persamaan 3x min 7 sama dengan 14. Mudah kan? Ya. Oke. Karena ini juga di SMP sudah dipelajari, tinggal nanti pengembangannya sebagai awal ada menggunakan persamaan linear satu variabel. Kemudian contoh yang lain, misalkan 3/4x min 2 sama dengan 1/3x ditambah setengah. Contoh yang lain misalkan 3/4x min 2 sama dengan 1/3x. Ini kita contohnya plus setengah. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan persamaan ini? Maka untuk menyelesaikan persamaan ini kita cari KPK dari 4, 3, 2. Nah, kita kembali pada KPK. KPK itu apa? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan persekutuan kecil. Dengan kata lain, untuk mempermudah penjelasan, maka KPK dari 4, 3, 2 itu adalah berapa? Masih ingat nggak pelajaran SD ini? KPK dari 4, 3, 2 itu untuk mempermudah. Ini. Jadi bilangan berapa yang paling kecil bisa dibagi oleh bilangan 4, 3, dan 2. Berapa? 8? Oh, 8 bagi 4 bisa, tapi
Tidak bisa dibagi 3. 12, oh 12 bisa dibagi 4. Bisa dibagi 3. Bisa dibagi 2. Oh 12. Nah kalau 24, 24 bisa dibagi ini. Bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Nah, kalau bisa dibagi ini 24, 12 bisa, 24 bisa, maka KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Maka 12 lah KPK dari 4, 3. Nah, maka bilangan yang ada pada persamaan ini kita kalikan dengan 12. 12 kali 3 per 4E min 2 kali 12 sama dengan 12 kali sepertiga E plus 12 kali setengah. Ya. Nah, kemudian kita hitung 12 kali 3 per 4 E sama dengan 9 E. 2 kali ini min 2 4 sama dengan 4 E ditambah. Nah, dalam penyelesaian ya, maka di sebelah kanan ini kita kurangi dengan ya, kalau misalnya sebagai urutan ini tadi, ini kan min 7 berarti kita tambah 7. Ini juga 9X ada 4X. Maka untuk menghilangkan 4X ini kita kurangi 4X semua. Bisa. Atau dengan cara mudah ini kan apa? Cara urutannya seperti itu. Namun dalam kita mengerjakan nanti boleh langsung kita pindah ruas. Jadi yang mengandung variabel ini kita letakkan di sebelah kiri sama dengan. Jadi 9E, kemudian 4 ini kita pindah ke kiri. Dengan catatan tandanya harus berubah. Kalau positif nanti berubah menjadi negatif. Kalau negatif berubah menjadi positif dan sebaliknya. Maka ini kita kenal menjadi min 4X sama dengan, kemudian konstantanya kita pindah ke kanan. Ini min, kita pindah menjadi plus, jadi 24 plus 6. 9X dikurangi 4X. Seperti awal tadi sudah kita jelaskan. Ya. Hasilnya berapa? Ini 5X. Sama dengan 30. Maka X sama dengan 30 per 5 sama dengan. Jadi himpunan penyelesaiannya itu sama dengan. Jadi sekali lagi, kalau kita banyak latihan nanti mengerjakan, apalagi kalau soalnya nanti pilihan ganda, wah mudah sekali. Kita tidak usah pakai 12 semua, sekalikan ini kami 12 kali 12 langsung misalnya. Ketemunya ini, langsung ini lagi. Nah, mungkin dengan waktu yang singkat bisa cepatnya. Supaya kita lebih cepat di dalam mengerjakan soal-soal, tentunya kita harus banyak latihan. Sehingga kita seolah-olah sudah hafal di sini. Inilah cara penyelesaian untuk persamaan linear satu variabel. Kemudian untuk contoh yang lain, misalkan X min 3 kuadrat sama dengan X min 2 kuadrat sama dengan 5. Sama apa? Min 5. Misalkan ya, contoh yang lain, misalkan kita hapus ini sudah. X min 3 kuadrat sama dengan X min 2 kuadrat min 5. Nah, ini sudah
kita kembarkan. Coba kita lihat. Kalau ada suatu persamaan, yang ada kuadrat, maka ini harus kita jabarkan dulu. Di SMP sudah diajarkan. Nah, sebagai untuk mengingat saja bahwa contoh A plus B, kalau ini kita kuadratkan untuk mempermudah. Yang A dulu kita kuadratkan, A kuadrat. Kemudian bilangan yang ada di dalam kita kalikan. A kali B, ketemunya AB. Ya. Terus kita kalikan 2, selalu kita kalikan 2. Plus 2AB. Kemudian baru yang terakhir, bilangan terakhir ini kita kuadratkan. B kuadrat plus B kuadrat. Ini rumus dasar dari persamaan kuadrat. Ini harus kita jabarkan dulu. Maka kalau misalkan X min 3 dikuadratkan dalam bentuk kuadrat, maka pertama adalah X-nya dulu, X kuadrat. Kemudian X kali min 3, ketemunya min 3, selalu kita kalikan 2. Min 6X. Kemudian min 3, yang belakang itu min, dikuadratkan. Min 3 kali min 3 plus 9. Sama dengan, sama ini caranya. X kuadrat, ini kali ini, min 2, X kali 2, min 4X, min 2 dikuadratkan, plus 4. Kemudian kita selesaikan dari persamaan. Kita selesaikan. Jadi, X kuadrat min 6X. Ini kita pindah ke sana, nanti juga hilang. Min X kuadrat. Ini kita pindah sana nanti plus 4X. Sama dengan, ini kita pindah. Konstantannya min 9, min 5. Karena ini min X kuadrat, X kuadrat dengan min X, ini bisa hilang. Tinggal ini, min 6X ditambah 4X, min 2X. Min 4 ditambah min 9 dikurangi 5, min 14. X sama dengan min 14 per min 2. Nah, himpunan penyelesaiannya sama dengan 7. Nah, ini caranya ada seperti itu. Jadi untuk mudahnya, kita di dalam mengerjakan bisa kita pindah ruas, tapi dengan catatan kalau berpindah ruas tandanya harus berubah. Nah, min menjadi plus, kalau plus menjadi negatif. Itu cara biasanya. Dan kita ingat bahasa persamaan kuadrat, di SMP sudah diajarkan. Nah, contoh ini kan rumus untuk menentukan, menjabarkan persamaan kuadrat. Jadi tinggal bilangan ini kita bilang ini 2, ini min 3, ini 3. Atau ini misalkan X, ini min 3, X plus 3, X plus 4. Terserah soalnya. Tinggal cara menjaga seperti ini. Nah, ini rumus dasar. Kadang bingung kok bisa 2 dan sebagainya. Inilah. Kemudian ada lagi contoh untuk mengerjakan soal misalkan 2 per X min 3 dikurangi 4 X plus 3. Contoh lagi, misalkan ini X min 3 kemudian 2 per X min 3 kemudian dikurangi 4 X plus 3 sama dengan 16 per X kuadrat. Nah, ini adalah bentuk soal yang lain. Kalau ada persamaan seperti ini.
Bagaimana menyelesaikan ini? Ingat, untuk menyelesaikan sebenarnya kita cari KPK daripada X-3, X plus 3, X kuadrat min 9. Kita cari KPK-nya. Atau di dalam pengurangan atau penyebut suatu pecahan, kita samakan penyebutnya. Nah, di sini harus kita jelaskan ini dulu. Kita jelaskan di sini. Misalkan kita mencari X kuadrat dulu. Nah, ini supaya nanti cukup. Ya, ini. Nah, sini saja kita jelaskan untuk buat pertanyaan. Satu ini. Ya, kita tahu dulu bahwa X kuadrat min 9 ini kita faktorkan dulu. Nah, faktornya berapa? Nah, ini kita ingat rumus selisih 2 kuadrat. Nah, kita berikan rumus selisih 2 kuadrat. Misalkan ini A kuadrat min B kuadrat. Ini rumus bahwa A min B dalam A plus B. Jadi kalau bentuk selisih 2 kuadrat, maka kita bentuk ini. Ini rumus. Nah, sekarang kalau X kuadrat min 9, ini kita ubah dulu. Ini sama dengan X kuadrat, ini min 3 kuadrat. Nah, ini bentuk selisih 2 kuadrat. Nah, tinggal A-nya itu X, B-nya itu 3. Nah, dengan demikian ini dapat kita ubah menjadi X min 3 sesuai dengan ini kali X plus 3. Nah, di dalam persamaan ini penyebut X min 3, X plus 3 dan yang di sini adalah X min 3 kali X plus 3. Nah, untuk itu kita samakan. Semua kita penyebutnya adalah kita buat, kalau kita buat ini X per X min 3, ini harus kita buat sama menjadi kali X plus 3. Karena ini sebagai KPK-nya kalau dari awal. KPK itu apa? Bilangan yang paling kecil, bisa dibagi ini, bisa dibagi ini. Contohnya ini. Kalau ini dibagi X min 3 ketemunya X plus 3. Kalau ini dibagi ini ketemunya X min 3. Dikurangi dengan 4. Nah, supaya sama ini dikalikan dengan X plus 3. Nah, ini kan kita coret-coret, kemudian ini sama. Ini 4 kali ini sudah ada ini, tinggal X min 3 per sama di sini. Kita coret-coret, tinggal yang ini ya 16 per X min 3 kali X plus 3. Nah, kalau sudah dalam bentuk seperti ini, penyebutnya sudah sama. Ya, tinggal yang di atasnya saja. Jadi ini kali ini 2Y, ini kali ini plus 6 dikurangi min 4 kali ini 4Y min 4 kali min 3 plus 12. Biasanya kesalahan di sini min kalau ternyata min dalam kurung ini harus kita kalikan min semua. Yang ini min kali min ketemunya positif. Sama dengan 6. Ini kan sudah sama. Bisa dicoret. Ya. Nah, baru ini kita gabung. Oh, yang variabelnya ini tambah ini min 2Y
sama dengan ini pindah ke sana semua. 16 tadi negatif tidak luas, ini tidak luas tadi. Sehingga min 2x sama dengan berapa ini? 16 min 2. X sama dengan min 2 per min 2 sama dengan 1. Nah, himpunan penyelesaiannya sama dengan 1. Ini adalah penyelesaian contoh yang ketiga. Jadi variasinya banyak, ya kan? Semakin lama juga semakin, ya kan? Variasinya lebih apa itu? Lebih kita untuk berpikir. Awal-awalnya lagi sederhana, kemudian. Tapi contohnya adalah seperti apa yang sudah saya jelaskan lebih awal dari TK sampai SMA, konsep dasarnya adalah seperti tadi. Kemudian contoh yang lain, misalkan 2x min 4. Nah, contoh yang lain. 2x min 4n sama dengan 2x min 4n sama dengan 3x plus 2n. Bagaimana kalau penyelesaian seperti itu? Ya, tidak masalah. Jadi kita pindah ruas. Kita pindah ruas, misalnya 2x ini pindah ke sana, 3x sama dengan ini pindah ke sana 4n plus 2n. Ini dimakan min x 6n. X-nya 6 bagi min 1 berarti min 6. Itu. Jadi himpunan penyelesaian sama dengan min 6n. Karena apa? Variabelnya x ini dalam bentuk n yang lain. Jadi tujuannya kita mencari nilai x-nya. Walaupun itu ada variabel yang lain, tidak masalah. Nanti yang kita cari adalah x-nya. Nah, inilah himpunan penyelesaian. Nah, mungkin sampai di situ aja, ya kan? Untuk penjelasan mungkin nanti kita lanjutkan karena nanti juga akan berkembang lebih, ya kan? Lebih banyak lagi tentang persamaan itu. Nah, untuk itu ada tugas yang perlu kalian kerjakan di rumah nanti, ya kan? Untuk mengisi waktu karena pada masa-masa ini mungkin di rumah banyak waktu yang luang. Nah, ini kesempatan untuk belajar matematika lebih jauh lagi untuk memperdalam karena matematika adalah merupakan salah satu ilmu yang harus ya, kita bisa, ya kan? Kalau kita bisa matematika, insya Allah yang lain akan lebih mudah. Tapi kalau yang lain bisa, belum tentu matematika bisa. Nah, untuk soal ini, selesaikan persamaan berikut. Yang pertama, 3x min 9 sama dengan 4x plus 5.
Sampai di mana saja soalnya ini. Nah ini kita berikan gambaran bahwa kalau ada persamaan seperti ini langsung nanti dikali silakan, kali silang. X min 2 dikalikan X plus 4. Ini dalam bentuk faktor nanti dicari. Kemudian sama dengan ini kali ini. Ini konsep. Kemudian kalau ada kurung ini kita jabaran dulu. Kita hilangkan kurung. Cara menghilangkan bagaimana? Yang ada di luar dalam kurung ini semuanya dikalikan yang ada di luar masing-masing. Kemudian kalau ada pecahan ini kita cari KPK penyebutnya. Kalau sudah sama, nah ini kan belum sama karena X ini bisa kita buat supaya penyebutnya sama 5X per 5 kan gitu. Contohnya seperti itu. Tapi gambarnya. Jadi X itu bisa kita ganti 5X per 5 menyesuaikan ini. Nah, sehingga nanti tinggal pengurangan dan penjumlahan kalau sudah sama penyebutnya tinggal kita. Ini sama dengan ini nanti kali silang. Sebenarnya kali ini, ya ini kita jabarkan dulu, nanti kita cari KPK-nya. Ini agak sulit, tapi nanti tolong ya dicari. Ini juga, kalau ini ada A dan C, tidak masalah. Yang penting kita cari X-nya nanti, harga X-nya. Demikian juga ini. Ini kali silang dulu. Nanti kita cari X sama dengan. Saya sampai di situ dulu. Mungkin besok kita lanjutkan lain waktu. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan atau masih ada kesan-kesan dalam kami menyampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian dan semoga matematika kalian anggap tidak sulit. Terima kasih, kita akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.